Pak Master Tuan Kadinya tuh. Tuan Kadi lah, mulai lah, pesemandan lah. Mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana al-zikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini rencana kita untuk persiapan penampilan Pak Erman ya, yang sudah terjadwal hari Jumat tanggal 14 Agustus ya, betul Pak Erman ya? Iya. Oke, betul Pak Mas ya. Jadi pagi ini kita tampil persiapan untuk tampil pagi dan mudah-mudahan persiapan kita mantap dan sehingga tampil pada hari Jumat pagi tidak ada kendala lagi ya. Nah, sebelum saya mulai, saya tanya dulu Pak Erman, bagaimana kondisi istrinya Pak Erman, masih sakit atau gimana? Masih pakai kursi roda ya. Ya, mudah-mudahan pada saat Pak Erman latihan tidak ada gangguan ya, dan nanti pada saat tampil juga kami berdoa tidak ada gangguan juga, dan tetap Pak Erman bisa mengurus lah ya, memang membutuhkan ya perhatian lebih dari suaminya Pak Erman kepada istrinya. Kami berdoa semoga cepat sembuh. Namun kedua juga tidak menghalangi Pak Erman untuk tampil pagi ya Pak Erman ya. Semua lancar ya. Oke, kalau gitu kepada Pak Master kami persilakan untuk memimpin latihan. Silakan Pak Master. Ya. Terima kasih ya. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah berikan kelancaran. Pada pagi hari ini yang akan mengurai ayat adalah Pak Erman Mzen ya, orang yang sangat berbesar hati. Kawan-kawan didorong tampil, beliau ini baru sekarang, kawan-kawan udah dua kali, beliau baru pertama kali untuk sekarang ini. Ya mudah-mudahan Pak Erman ya dan keluarganya bisa dalam keadaan sehat, ya istrinya terutama bisa sehat kembali sebagaimana biasa. Marilah kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, kepada Pak Erman Mzen dipersilakan. Ya Pak Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya dan Pak Master untuk kesempatannya. Saya mengurai ayat surat Fussilat ayat 18-19 sesuai dengan yang disampaikan Pak Master tadi. Ini baru pertama, walaupun sudah 1,5 tahun ya. Jadi bikin saya jadi apa dah? Jadi juara nih di alasan ini. Yang 1,5 tahun baru bisa udah ya. Langsung aja Pak Master ya, tanda yang pembukaan nanti belakang aja Pak Master ya. Oh iya Pak. Ya Pak. Uraian secara gramatikal Quran surat Fussilat ayat 18-19 dengan metode Al-Asani, bersama Buya Rizal Al-Asani, penampil Erman Mzen, kelas Petana 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Penggalan surat ayat 18 terdiri dari 7 penggalan. Yang pertama wa, penggalan kedua najaina, penggalan ketiga alladzina, penggalan keempat amanu, penggalan kelima wa, penggalan keenam kanu, penggalan ketujuh yattaquna. Penggalan pertama wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua bentuknya KKL. Najainanya baca dulu, Pak. Sudah baca? Belum, Pak Iman. Oh, belum ya. Penggalan Belum. kedua najaina bentuknya KKL, pelakunya nahnu, cirinya na panjang di akhir. Akar kata najawa jadi naja, analog ada satu huruf ya, poin 2. Akar kata waw dan ya berubah jadi alif. Wala fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 442, kami telah menyelamatkan. Izin Pak Iman, Ya, tambahkan tempat di belakang Pak Iman. Huruf waw di belakang akar kata berubah menjadi alif gitu. Di belakang. Nah di analognya kalau dia sebutkan apa dia di tengah itu. Ini di belakang ya analog. Sebutkan Ya, hanya waw yang berubah, ya nggak berubah. Jadi huruf waw di belakang kata berubah jadi alif ya. Iya. Oke. Dinarasikan nanti ya Pak Iman. Iya Pak, iya ya. Selanjutnya penggalan ketiga alladzina, bentuknya kata yang hubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan keempat amanu bentuknya KL, pelakunya hum, cirinya waw sukun alif di akhir, pelaku hum. Akar kata mina la af'ala ada di Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan 5 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-6 kanu bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir, pelakunya hum, asalnya dari kawana jadi kana. Pelaku kaidah satu huruf ya poin 2 dalam bentuk akar kata waw berubah jadi alif. Wala fa'ala Mahmud Yunus 386 artinya mereka adalah. Penggalan 7 yattaquna bentuknya KKSAD, asalnya dari yautaqiyuna. Ini ada huruf yang melebur. Kalau bahasa tafsirnya idgham, ditasdikkan. Jadi Pak Herman, mohon maaf Pak Herman ya. Nggak usah disebut idgham, itu mentasin. Kita belajar gramatikal aja Pak Herman ya. Oh iya, oke ya. Jadi istilah idgham, istilah apa tolong dihindari ya. Ya, yautaqiyuna asalnya ada huruf melebur dan bertasdid. Waw berubah jadi ta dan bertasdid jadi yatta. Nah, itu yang di depan. Yang di belakangnya ada huruf ya, huruf ya, dan bertemu dengan waw sukun setelahnya, maka ya menjadi sukun, kaf berubah jadi
domah, jadinya yattaquna. Ciri ya di awal, wa sukunna di akhir, pelaku pun akar kata, wa kaya jadi waka. Ini dipakai kaidah Rusia juga, Bu. Oh, ini Ya, ini kan yang dua Rusia Pak Irman. Jadi sebutkan akar kata kaidah, ya, wakaya, kaidah, baca ya, ya, waka ya. Nah, dalam buku ini betul, kan ya. ada tuh merupakan empat Kaidah kata. kaidah huruf dua huruf Rusia di buku materi halaman 32. Pola ista'ala ada Oh di ya. Munawir halaman 1577. Artinya mereka sedang akan bertakwa. Arti surat Fussilat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, dan kami telah menyelamatkan orang-orang yang beriman karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Oke, kita selesaikan dulu sebentar dulu, bentar dulu. Ya. Satu dulu, Bu. Oke. Saya izin Pak Master. Ya, ya, salam ya. Oke. Ya, ini Pak Irman kan kita tampil pagi di video kan ya. Jadi dalam diskusi dengan Pak Adil, Bapak Islam mungkin boleh lah. Tapi pada saat tampil nanti, hindari istilah-istilah yang tidak pernah kita sampaikan dalam gramatikal ya Pak Irman ya. Jadi seperti idgham Ya. tadi, nggak usah ditambahin ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, ini terjemahannya Pak. Ini karena kanu yaktakuna, kan KKL dan kesadik. Kita tambahin kata selalu. Jadi orang-orang yang itu coba dirubah Bu Bike. Ya. Dan kami telah menyamakan orang-orang yang beriman karena mereka selalu karena mereka selalu bertakwa. Jadi kanu yatakuna kita anggap past perfect continuous. Jadi mereka selalu bertakwa. Kita tambah kata selalu. Ya. Adalah orang-orang yang itu dihapus. Di apa? Oke, Masih sekian. mereka selalu bertakwa. Adalahnya nggak apa-apa buangnya. Jadi kanu yatakuna diwakili dengan selalu. Ya. Masa lampau dan ke depan dia bertakwa berarti selalu. Adalah itu buang aja Bu. Adalahnya juga nggak usah. Ya. Nggak bisa langsung dirubah Bu. Harus ditombok itu. Iya, Oh gitu ya. nggak bisa. Oke. Coba Bu Ike. Selalu bertakwa. Ikhlas ya Pak Reman dirubah dikit ya. Ya, kan dari dirubah Bu. Oke, nanti saya tinggal baca sesuai yang tertulis. Ya. Adalah juga ditimpa, Bu. Ke. Ya? Adalah itu juga. Oh, adalahnya juga. Mereka selalu aja. Terus beriman dalam kurung karena itu dibikin spasi Bu Ike ya. Dengan mereka juga dibikin spasi nanti. Iya. Tunggu dulu. Mereka selalu bertakwa, selalu. Bentar. Kenapa harus begitu Bu Ike? Kenapa ditombok nggak bisa diketik ya? Lain perangkat atau kenapa ini? Iya, lain. Bu Indah pakai ya, ini saya pakai perangkatnya berbeda Bu ya. Jadi kalau di Bu Wike nanti tampilannya berantakan Bu ya. Makanya dijadikan jadi jalan keluarnya Bu Indah, berarti siapa yang memulai, dia yang mengakhiri. Gitu. Ya. Siapa yang memulai, kau yang mengakhiri. Gitu jadinya. Ini lagi diperbaiki di apa Bu ya, di perangkat Bu ya. Cuman Atau saya nggak bisa perangkatnya- kirim karena pakai tablet ini Bu ya. Jadi kalau Atau tablet perangkatnya bisa di-zoom, Bu ya. disamakan. Kayak gini kan jadi kerja berapa ya? Lama jadinya kan. Mereka adalah Ini lagi Selalu Bu, adanya nggak? selalu. Mereka selalu. Selalu bertakwa gitu. Ya. Itu tuh perlu dipikirkan Bu Indah sama Bu Wike ya, perangkat-perangkat itu gimana supaya Iya. kalau dia memulai berarti sekaligus dia mengakhiri ya. Kalau pindah perangkat kan nggak bisa dibaca Bu Indah ya. Iya Bu ya.
Ah, Ini kena pakai tablet jadi nggak bisa ditampilkan di Zoom, Bu ya. iya. Itulah, itu kan masalah perangkat itu kan. Iya, Bu ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, Biasanya office-nya yang beda. Kalau perangkat beda Office. bisa. Oh, Ya ini pakai itu, Helmi, pakai WPS mungkin itu sebabnya itu Ah, ada berantakannya. tapi kan aplikasinya yang beda. dilarang bicara sedang makan, Pak Helmi. Weh, Pak Ustadz, udah ditutup. Terpancing. Ketahuan kan. Ya. Oke, siap. Berikutnya. Nanti tinggal dipikirin Bu Ike ya gimana supaya apa ya. Ya, baik Bu ya. Oke, silakan Pak masih lanjut. Saya berikutnya. Ya, berikutnya Bu, Oh, ini betul. 19. Oh, Ayat berikut. oh, mundur Enggak. ya. Sorry. Lupa. Lagi. Udah. Selanjutnya surat Fussilat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Surat Fussilat ayat 19 terdiri dari 9 penggalan, yaitu penggalan 1 wa, penggalan 2 yauma, penggalan 3 yuhsyaru, penggalan keempat a'da'ullahi, penggalan kelima ila, penggalan keenam an-nari, penggalan ketujuh fa, penggalan kedelapan hum, penggalan ke-9 yuzauna. Penggalan pertama wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua yauma, KB murni. Ada di Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari. Penggalan ketiga yuhsyaru, bentuknya KKSAD pasif, ciri yu di awal, domah di akhir. Ciri pasifnya H1 domah, H2 domah, H2 akar kata, fathah. Huruf pertama domah. Huruf pertama domah, huruf kedua akar kata fathah. Di sini beda dengan yang dengan kata kerja aktif. Ini pasif, dia sebagai buahnya sebagai subjek pengganti atau subjek pasif. Akar kata hasyara, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 105, artinya dia sedang akan dikumpulkan. Oke, sebentar Bu Ike. Ya. Sebentar Bu Ike. Jadi istilah di kita yang sudah sama, pelaku pasif aja. Tapi nggak usah disebut subjek pengganti, pelaku pasif. Jadi subjek pengganti itu diganti dengan pelaku pasif. Sudah standar di kita. Pelaku pasif. Itu tetap di apa juga Bu Ike? Di tempel Iya. apa? Oke, pelaku pasif ya. Gitu ya Pak Herman ya, pelaku pasif ya istilahnya. Ya, benar. Ya. Nanti yang akan diperbaiki yang ini atau yang sama Indah, Bu Ike? Kalau Ya, yang sama Indah ini yang dicatat. ini saya PDF-kan ke Bu Indah, nanti Bu Indah yang benerin. Saya nggak bisa benerin. Oke. Bu Indah Oh, yang benerin. yang penting Jumat pagi tampilnya sudah ada perubahannya ya Bu Ike. Ya. Oke, Yang kita serahkan PDF-nya. kepada ahlinya Pak Herman. Iya. Pelaku pasif ya Bu? Iya. Pelaku Dulu. pasif ya. Ya. Pasifnya biarin aja pasifnya. Ya. Pasifnya. Pasifnya ya.
Oke. Oke, lanjut. Berikutnya, Halaman kamu sudah oke, Pak Herman? 105 itu. halaman Herman, kamus halaman sudah kamu sudah oke? oke ya 105. Masya Allah. Hmm. Pak Herman, Pak Itu Herman, udah, 103 ya, mungkin Hasyaro itu 103 Pak Herman. Itu. kalau Ya, cara ya cara 103 lihat Hasyaro cara lihat menghimpun, Terus 3 kan? Yaum Asyri berkumpul hari kiamat. Ya, 103 itu, Pak. oke Ya, oke ya, cara ya. Masya Ibu-ibu mungkin ada tugas 1-2 orang yang teliti melihat halaman-halaman kamus mungkin karena yang mengurai mungkin nggak fokus ke kamus, fokus ke urayanya. Jadi halaman kamus itu tolong ibu-ibu yang nambah nanti ya. Ingatin ya. Termasuk nanti panjang pendeknya. Ya, kerjasama kita. Masih 5. Iya. Ganti 3 ya. Oh, masih 5 ya. Oke. Lanjut penggalan keempat. Aqdaullahi, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya KB1 tidak ada alif lam dan alifnya hilang. KB2 kasrah. Alif lamnya hilang ya, Iya. Bu. Ya, lupaan kayaknya Pak. Udah, Nanti yang penting udah ditambahin. tambahin aja. Bentar. Oke. Udah tahu, nggak usah ditambahin di sini pun nggak apa-apa. Udah tahu ini. Oke, lanjut. KB1 Aqdau, KBKK. Ini dirubah lagi jadi pelaku pasif. Oke. Penggantinya hilang aja, Bu. Pengganti itu hilang itu nggak usah dirubah, dihilangin aja. Subjek pasif aja. KBKK subjek pasif. Kengnya hilangkan, Bu. Kengnya. Iya, sebentar. Sebentar itu. Ini nggak konsisten dengan yang tadi ya Pak Mestad. Tadi pelaku pasif, ini subjek pasif. Mau pakai yang mana? Kalau dalam ini kan uraiannya kan subjek, Pak. Tadi yang Yosaru, oh ini subjek, oh ya subjek, oke. Tadi yang pelaku ya udah lanjut. Oke, Kak, belum tulis, udah dihilangkan aja kan ada ditambah ya. Nggak ada yang ditambah. Nggak ada yang ditulis. Ya asalnya akdaun berubah jadi akdaun karena huruf sia waw di akhir berubah jadi hamzah. Jadi makanya akdaun karena dia bermajmu jadi tanwinnya hilang jadi akdaun. Ciri KB-nya berbentuk KBM. Ada di buku materi halaman 20. Ciri subjek. Nah, ini dibuang lagi Pak Ibu Oke. Saya baca ayat Bu Oke lanjut diganti apa yang dibuang. Ciri subjek pasifnya domah. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata ngadau. Ini terbalik panahnya Anda. Adawa jadi iya, ada. Pak. Kebalik, Pak. Terbalik ya panahnya. Jadi Baik. adawa jadi ada. Ya, Pak. Analog. Kaidah 1 huruf siap poin 2. Bahwa dalam akar kata waw di akhir berubah jadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya adun. Pola kata benda tunggal paulun. Pola kata benda jamak
af'alun. Ada di Mahmud Yunus 258, artinya musuh-musuh. KB2-nya Jangan KB2 Allahu, Pak, kata kedua aja Pak, karena Allah itu ya. Kan itu kata kedua aja. kata keduanya Allah, artinya Allah. Ini Arti spesial ya Pak ya. kata ya, Ya Pak Iman, ini kata Allah spesial ya. Kita nggak nyebut dia ya, kata ya, benda, ya, jadi kata kedua aja ya. ya. Nah, Arti KBM, a'da'ullahi, musuh-musuh Allah. Oke, lanjut. Penggalan kelima, ila, huruf ger, artinya ke dalam. Penggalan keenam, an-nari, bentuknya KBKK, cirinya didahului oleh huruf jar dan alif lam di awal. Akar katanya nawara menjadi nara. Berlaku kaidah satu huruf siap poin 2 dalam akar kata waw berubah jadi alif. Wala kata kerja fa'ala, wala kata benda fa'lun. Ada di Munawir halaman 1474, artinya api. Pak Iman, sebentar Pak Iman. Tadi kan Pak Iman sebutkan kaidah 1 siap poin 2. Dalam akar kata huruf waw kan, waw dan ya itu kan Pak. Baca lengkap ya Pak. Oh, disebut lengkap, bukan bukan mereka ini saja. Kan waw aja. Kebetulan ini contohnya waw ya. Waw dan ya. Nanti ibola ti wa ya itu dari sabi kok Pak Iman. Aman ya. Oke ya. Oke ya, waw dan ya ya. Yang di bawahnya api neraka itu cukup api saja atau pakai neraka? Ya? Enggak apa-apa, boleh lah. Enggak apa-apa. Oke. Lanjut. Penggalan 7, fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan 8, bentuknya kata ganti subjek, artinya mereka. Penggalan 9, yujauna, bentuknya KKSAD pasif, cirinya yu di awal, waw sukunnya di akhir. Ciri pasifnya huruf pertama doma, huruf kedua akar kata fathah. Sebagai pelaku pasif. Akar kata wazana. Ya, silakan. Akar kata wazana, wala fa'ala, ada di Kamus Munawir halaman 1555, artinya mereka sedang akan dibagi-bagi. Arti Quran surat Fussilat ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yudha'un. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan atau digiring ke neraka, lalu mereka dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan. Shadaqallahul adzim. Gimana Pak Master? Oke ya? Iya udah ya. Alhamdulillah. Lancar ya? Kalau pendekar lancar semuanya Pak Iman. Oke Pak Iman mungkin udah oke ya. Tinggal nanti yang apa ini Pak Bu Bike ya. Itu tugas Bu Bike nanti yang menempel-nempel itu ya. Kemudian pada saat tampil nanti nggak ada lagi yang. Karena ada juga teman-teman pada saat ditempel, pas tampil tetap yang lama. Nggak ada perubahan Pak. Itu diingat ya Bu Bike ya. Iya, Bu ya. Lupa mengisi atau apa segala macamnya.
Sudah diedit di sini. Oke, udah oke nih Pak Master, udah siap tampil Jumat pagi ya. Ya, Iya, sudah ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya, salam ya, silakan Pak Marpen. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat kan, udah segitu. Slow. Sedang. Sudah standar itu, Pak. Oke. Pak Marpen, ini apa Pak Marpen? Kata Bengalan ke-9 tadi, ya. Coba kembalikan. Yuzaun tadi, ya. Oh, Yuzaun, ya oke. Nah, saya tahu nih kebenaran. Coba, silakan Pak. Untuk polanya, Bu, ya. Ya, Polanya fa'ala di sini. Apa bukan af'ala, Bu, ya? coba buka kamus bentar ya. Buka kamus. (15) 55. Oke, saya ambil semata dulu. 55. Yuzaun za waza'a. Waza'a ya. Ketemu Pak? Ada, Bu, ya, di bawah waza'an. Waza'a artinya apa? Mencegah. Mencegah, ya. Waza'a membagi. Auza'a artinya mendamaikan. Memberi ilham, menganjurkan. Yang ada pola kalau auza'a itu artinya lain lagi Pak. Mendamaikan, didamaikan jadinya nanti kan pola af'alanya. Kalau pola fa'ala dicegah, mereka sedangkan dicegah. Berarti dicegah untuk bertemu kan nanti depannya yosharu itu kan. Secara konteks dia masuk yosharu kan mereka dikumpulkan dan dicegah. Berarti dikumpul dan bisa itu konteks jadinya kan. Kalau kita ambil pola af'ala, memang untuk KSAD-nya pola af'ala dengan pola fa'ala sama ya. Nah, kalau kita ambil pola af'ala, auza'a itu artinya apa Pak Marben? Mendamaikan, merukunkan. Jadi didamaikan, dirukunkan itu nggak mungkin ya Pak. Kan mereka nggak didamaikan Pak. Oh, ya, Bu, ya. Oke? Ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Mantap. Udah. Oke. Lanjut. Oke ya, siap. Oke Pak Herman, kita diskusi sebentar Pak Herman ya. Iya, ya. Oke. Ya, awal Oke, kita mulai dari ayat 18 ya. Ya. Nanti dengan teman-teman yang lain, saya hanya menanya beberapa hal kepada Pak Herman. Pertama, Pak Herman, coba Bapak terangkan lika-liku Rusia, karena ada Rusia di sini ya, ada beberapa Rusia. Coba Bapak terangkan lika-liku Rusia yang sudah Bapak ketahui dengan bahasa bebas Bapak. Silakan Pak. Maksudnya menyebutkan Rusianya gitu, Bu, ya. Ya, Bapak terangkan sejauh mana Bapak mengemban Rusia dari awal sampai akhir. Dari Bapak menerima Rusia dari Jarsani sampai saat ini yang Bapak pahami Rusia dari Jarsani itu seperti apa. Silakan Pak. Oh, oke, ya. Rusia adalah huruf yang tidak mematuhi aturan. Perubahannya walaupun dia tidak mengikuti aturan, tapi perubahannya juga harus sesuai dengan aturan dia sendiri. Jadi tidak bisa seenaknya mau bertukar, mau berpindah segala macam itu ada juga aturan. Jadi walaupun dia tidak beraturan, banyak ada. Rusia itu ada 3. Dia punya aturan sendiri. Rusia itu ada 3, alif, waw, dan ya. Dalam kata kerja itu ada yang 1 Rusia, ada yang 2, ada yang 3 ya, Bu. Terus ada beberapa kaidah di Al-Asani tentang Rusia. Sekitar jumlahnya ada 9 kaidah. Tadi yang dipakai itu semuanya adalah kaidah 1 Rusia poin 2 yang dimana akar kata dalam pada akar kata waw dan ya berubah jadi alif.
tadi juga ada di kata yattaquna, juga ada kata yang berubah hurufnya dan melebur, dan juga ada huruf ya di akhir yang menghilang dan menyebabkan harakat huruf sebelumnya menjadi domah. Itu ya kalau yang berhubungan Oke. dengan ayat ini. Nah, coba sebutkan huruf kaidah 1 huruf sia poin 1 dan kaidah 1 huruf sia poin 7. Nah, di mana letak perbedaan itu Pak Iman? 1 dan 7. 1 dan 7. Ya. Kaidah ada 1 huruf sia poin 1 dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola keduanya hidup, maka tambahkan huruf waw di depan. Oke. Contohnya wangada contohnya. Terus yang poin 7 dalam KKSAD, setelah dibuang KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harakat mati hidup, maka ditambahkan huruf sia di belakang dengan sistem triangle. Ini bedanya, yang poin 1 itu huruf sia-nya di awal, dan poin 7 huruf sia-nya di belakang. Itu ya. Dikit lagi Pak Iman, bukan itu? Dikit lagi. Itu benar juga itu, tapi ada lagi yang lebih penting dari itu informasinya. Apa? Benang merahnya apa? Benang merahnya. Benang merahnya hidup-hidup dan mati hidup. Itu ya. Poin 1 hidup dua andawanya. Kalau poin 7 sukun hidup. Ya. Jadi kalau dia hidup-hidup, waw di depan. Kalau dia sukun Ya. hidup, sia di belakang dengan sistem Right. Try and learn. apa yang dimaksud dengan try and learn, Pak? Teman-teman mau mendengar ini. Apa yang dimaksud dengan try and learn? Try itu coba, learn itu tidak perlu error, tidak Belajar. errornya kalau dia Belajar. belajar. Jadi Jadi percobaan kita untuk belajar ya. Istilah umumnya try and error. Kalau di sini Nah, tidak kita nggak pakai istilah umum, Pak. Kita pakai istilah Al-Sani. Ya, Bu ya. Jadi Bapak Ibu untuk masalah istilah try and error, mudah-mudahan jangan disebut-sebut try and error ya, karena saya dulu awalnya kita pakai try and error, Pak, sebagaimana biasa. Lalu saya pergi satu tempat, seorang motivator ulung lah, sekarang ada dia di tingkat nasional, Pak Ustadz jangan pakai istilah try and error. Apa tuh Pak? Apa saya bilang? Pakai try and learn. Kita di Al-Quran kita mencoba, kita salah, tidak ada istilah error. Yang ada adalah belajar. Belajar dan belajar. Jadi pada saat kita mencari dengan try and learn, ketemu kata hada'a, oh salah ini, kita bukan error, tapi belajar lagi, cari lagi di wow. Oh tidak ketemu, cari lagi dia, itu namanya try and learn, bukan try and error ya. Jadi kita tidak istilah try and error. Itu Pak Herman ya, belajar, Ya. salah, belajar lagi, salah, belajar lagi ya. Ya. Oke, baik. Sudah. Jadi kalau yang hidup keduanya wa di depan, kalau yang sukun hidup di belakang. Gitu ya Pak Herman ya. Ternyata ada ayat lam yalid, itu lam yalid dalam surat Al-Ikhlas justru hidup mati. Gimana tuh Pak Herman? Lam yalid Ya. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid itu dibuang ya-nya malah sukun harkat. Hidup sukun. Padahal tadi hidup-hidup atau sukun hidup. Ini hidup sukun. Gimana tuh Pak? Lam yalid, yalid. Itu dari yalidu ya. Kenapa jadi yalid ya? Karena dalam. Alhamdulillah ya. Nanti kita biar ini. Jadi tujuan pertanyaan ini Pak Iman untuk mensosialisasikan kaidah-kaidah sia itu ya. Ya. Kena dam ya. Oke. Saya mencoba ke yang lain dulu. Kayak Bu Nisdarti dulu. Bu Nisdarti? Ya. Oke. Coba Bu ulang sebutkan kaidah sia poin 2, poin 3 dan 4. Kaidah sia poin 3 dan 4. Poin 3 dan 4 dalam KKL. Huruf 3, 4. Yang 3 dan 4 kan ya Bu ya? Satu paket itu, 3 dan 4 satu paket itu. Oh ya. Dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf pola kul. Oke. Ada masukun, maka tambahkan huruf waw
di tengah dengan huruf tersebut berubah jadi alif. Contoh kawala jadi qala. Ya kawala. Itu kalau poin 2, poin 3-nya apa jadinya? Nah, contohnya berubah jadi alif. Contohnya apa ini? Dawama. Dumtunya dulu. Dumtu. Mulanya dulu ya, tinggalnya kan dumtu, domah, sukun. Doma Ya, sukun. akarnya adalah dawama. Akarnya adalah dawama menjadi dama. Ya, coba baca kayak lagi. Bukan setelah dibuang huruf KKL-nya tinggal 2 huruf kan? Jadi yang 2 huruf itu yang kita analisa. Dalam KKL setelah Ah. KKL-nya, itu kan ya Pak Buya Ya, ya? ya. Dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola kul atau doma sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Ya, contohnya tadi apa? Contohnya Con- dumtu. Contohnya dumtu bukan dawama, contohnya Pak. Contohnya dumtu. Oh, dumtu. Ya, Maka contohnya adalah dawama. dama menjadi dama. Itu. Jadi contohnya dumtu akarnya dawama menjadi dama, itu setelah diurai dengan kaidah syiah poin 3. Dumtu awalnya ya. Oke. Betul, Bu. Bu Erna Justi, benar, Bu? Jawaban dari Bu Nisdarti tadi? Betul, Buya. Wih, betul ya, langsung betul ya. Betul dengan melihat buku, Buya. Oke. Senang dengar. Oke, itu huruf syiah ya. Saya lihat ayat nanti, sebentar ya, saya lihat dulu ayatnya. Ayo. Fusilat ya, sebentar ya. Sebentar, saya baca dulu Fusilat. Tadi saya buka Quran yang lain, sebentar Bapak ya. Ayat Fusilat ayat 14, sebentar ya. Fusilat. Oke. Pak Master. Ya. Kalau saya lihat ayat ini udah oke semuanya kan ya. Pak Iman mungkin udah siap tampil ya. Pak Ya. Iman, mungkin untuk diskusi, saya pikir Pak Iman udah bisa jawab semuanya nanti ya. Yang penting Pak Iman, Rusia, nanti saya tanya, Bapak bicara bebas dengan bahasa Bapak sendiri apa yang Bapak ketahui. Yang kedua nanti mungkin KKP Pak. KKP dikelompokkan menjadi di Motoriastani Pak ya. Menjadi 3 kelompok, Bapak uraikan satu persatu ya. Pola ala gimana, pola non alif gimana, pola alif gimana. Kemudian mungkin pertanyaan yang lain juga bunga rampainya mungkin ciri-ciri huruf syiah, ciri-ciri huruf pasif nanti ya. Nah, nanti Pak Iman menerangkan, saya yakin sudah bisa diterangkan. Sehingga waktu yang tersedia bisa digunakan untuk pemberian review materi kepada teman-teman yang lain ya. Itu Pak Master, itu saran saya Pak Master. Boleh tanya Bu ya? Silakan. Saya nanti takutnya Pak Adril nanya mengenai ayat 18, ayat 19. Yauma itu kan kata benda. Ya. Nah, kata benda itu kan ada cirinya. Di sini tidak kelihatan cirinya. Oke. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, kata benda itu kan biasanya tanwin, Bu ya. Ya. Nah, ini kenapa tidak tanwin? Sedangkan yang mencirikan tidak tanwin itu tidak ada, tidak kelihatan. Nah, terus yang ketiganya, dia fathah. Apa yang menyebabkan dia fathah? Kenapa tidak domah? Oke. Takutnya nanti Pak Adil tanya saya. Jangan takut Pak. Jangan takut-takut. Jangan takut ya. Oke, udah bias Pak Iman, ada lagi? Ya itu cuma itu aja Bu ya, jaga-jaga aja nanti. Tapi Bu ya ada yang akan jawab nanti kalaupun saya tidak bisa kan. Hah? Kan nanti kalau saya tidak bisa Bu ya kan. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal kita yang read only. Jadi saya terangkan Bapak Ibu semuanya, saya sering juga nanya ke Dede, ini kenapa Dede? Apa jawab Dede? Apa perlu itu diketahui katanya? Kan kita orang-orang tua ini belajar menerjemahkan Al-Quran. Jadi kalau sudahnya seperti itu kita read only. Read only itu artinya baca saja. Kita tidak mempertanyakan kenapa nih nggak tanwin, kenapa nggak tanwin. Namun demikian kita bisa jawab. Saya sedang menyusun, kalau di depannya patah, maka ini saya sebagai kalimat pembuka pada satu hari. Kejadian yang pentingnya di belakangnya. Tapi kalau yaumu nanti, maka hari itu yang penting. Misalnya, fawailul lil ladzina yaktubuna, maka celakalah
Maka celaka itu yang lebih penting daripada celaka itu berita belakangnya itu adalah peristiwa celaka. Tapi kalau seperti ini kalimat pembuka. Itu dari metode Al-Sani ya. Jadi kalau yauman sama yauma itu given Pak Herman. Jadi kita nggak sampai kenapa nggak yaum tanwin? Oh, lalu kita cari-cari alasannya. Oh, karena saya bisa aja menjawab ini karena bermajemuk fars dengan yuksaru bisa aja. Tetapi kita nggak usah ngarang. Udahlah, kita nggak usah. Saya nanti akan jawab ke Pak Dir. Ini nggak usah diperdalam Pak Dir karena artinya nggak berubah. Yaumun, yauman ya tetap harinya pada hari. Ya, jadi kita ada kalanya read only. Kecuali kalau kita mau baca kitab kuning atau ingin berbahasa Arab atau ingin tampil di seminar yang lebih tinggi di tingkat regional atau tingkat dunia. Jadi read only ya Pak Herman ya. Ya, hamba sebenarnya jaga-jaga ya kalau mau Iya, itu Cik Buya. nanti kalau misalnya meeting Pak Herman saya minta jangan sampai pakai istilah yang tidak dikenal di Al-Sani itu aja. Filmadi, ya. filmudhari yang dipakai itu ya. Nah, itu Ya, aja. ya. Ya. Oke, Ya, itu aja. makasih ya. Oke, kalau besok Pak Herman takut menjawab, lihat kiri kanan aja saya jawab besok ya. Lengos kiri, lengos kanan, udah. Kayak gitu aja udah saya jawab langsung ya. Itu kodenya Pak Herman ya. Oke, ya. Oke, baik. Jadi Pak Mastes, kalau gitu saya sepakat kalau sudah kita mereview ke teman-teman aja Pak Master. Ya, ya. Oke, baik. Ibu Emi Amran terakhir.